Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibunda sekalian, sebelum kita mulai tausiah seperti biasa, mari sama-sama kita berzikir sejenak untuk memuji dan membesarkan nama Allah supaya kita mendapatkan rahmat dan keridhaannya selalu. Mari sama-sama kita awali dengan beristighfar bersama-sama, dan selanjutnya kita dengan melapaskan kalimat-kalimat yang mulia. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين. يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kalam bukan sembarang kalam, tapi kalam pengangkat bagi. Salam bukan sembarang salam, tapi salam pengikat hati, penyambung silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Yang paling depan sana kurang semangat. Jadi kita ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan dan persembahkan, kita panjatkan dan sanjungkan yang setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, yaitu hari Jumat. Kita dapat berkumpul di musola yang kita muliakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Bukan hanya sehat, tapi lihat-lihat dari wajahnya yang hadir penuh dengan semangat. Nah, kemudian selain itu juga yang hadir semuanya dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalau orang ikhlas itu biasanya tetap tenang, dia menunggu sampai selesai. Nah, itu ikhlas. Tapi kalau enggak ikhlas, nampak ya, sebentar duduk, sebentar berdiri, sebentar melek, sebentar merem, tambah lagi ceramah dari sebelum Ustaz datang sampai dengan selesai. Ceramah tambahan. Jadi mudah-mudahan kehadiran dan kebersamaan kita pada hari yang mulia ini itu mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan, hadiahkan, kita kirimkan selalu kepada yang mulia, yang tercinta, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pertama sekali adalah pengurus Majelis Taklim Serikat Amal Baik. Mudah-mudahan seluruh pengurus dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga yang sama kita hormati adalah ahli bait atau sohibul hajat pada pengajian hari ini. Mudah-mudahan maksud dan tujuannya nanti melalui doa kita akan dikabulkan dan dijabah oleh Allah. Kemudian juga yang saya hormati dan muliakan ibunda sekalian, orang-orang tua saya yang
dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini Bunda sekalian? Ya, mudah-mudahan apa yang diucapkan sama dengan apa yang dirasakan. Saya perlu bertanya kabar karena kita kan ketemunya sebulan sekali. Kalau ketemu setiap hari nggak malah kali ditanya apa kabar. Nampak terus. Sebulan sekali ini perlu. Nah, supaya menjadi penyemangat. Biasanya kita kalau ditanya apa kabar langsung jawabannya alhamdulillah sehat walafiat, kan semangat itu. Gak ada tuh orang ditanya apa kabar kalah. Ya, kalaupun nanya aja, kan nggak ada. Itu namanya orang yang nggak mau hidup lagi. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, hari ini yang kita sampaikan singkat karena acara padat. Ya, Bunda Purnama tadi udah kasih kode tadi. Ini kalau lama Ustaz ceramah, nah, jadi di acara kita ini yang lain. Makanya saya pun nggak ngertinya itu. Makanya yang mau saya sampaikan itu singkat dan padat. Tentang 3 hal penting yang harus disikapi untuk bulan-bulan yang akan datang. Hari ini, beberapa hari ini kita dihadapi dengan suhu dan cuaca yang agak ekstrim, yang panas. Bukan hanya di daerah lembah seperti Kota Medan sekitarnya sampai di pinggir laut, tapi juga di daerah gunung. Karena saya kan setiap hari juga naik turun gunung. Ya, gunung yang betul bukan cecek. Biasanya yang namanya gunung itu karena banyak pohon, awannya pun embunnya pun turun, itu dingin. Tapi sekarang beberapa hari ini di sana pun tidak terasa panas juga. Apalagi di daerah yang lembah ini, ya, seperti Kota Medan dan daerah pinggiran laut, kayak Belawan dan sekitarnya. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Ada 2 penilaian. Pertama, ini proses alami. Ya. Nah, pertama banyaknya pohon-pohon yang tidak ditanami atau banyaknya pohon-pohon yang tebangi di daerah-daerah pegunungan, sehingga hawa gunung yang dingin kan ada lagi ke bawah. Karena di gunung sendiri pun nggak dingin. Ke bawah apalagi. Yang kedua, banyaknya sekarang udahlah pohon-pohon kurang, nggak ada. Tengah kota ini atau daerah lembah ini banyak ini bangunan-bangunan kaca, rumah kaca. Udah tahu kan rumah kaca kan? Rumah kaca itu rumah yang dindingnya dilapisi kaca, bukan semuanya kaca. Kemudian bangunan-bangunan yang tembok-tembok seperti ini nggak menyerap panas, tapi mantulkan panas. Panas ini kan sebenarnya biasa ya. Namanya panas itu biasa, namanya ada matahari. Matahari itu kan memang ngirim panas. Tapi karena panasnya nggak terserap, itu yang membuat makin panas itu mantul dia ke atas. Ozon itu atmosfer itu tipis, nggak bisa mendinginkan juga. Itu jadinya. Ini proses alamiah. Yang kedua, penilaian dari proses ilahi. Apa yang terjadi? Apapun musibah, bala dan bencana yang menimpa manusia itu akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Bukan karena Allah inginkan kita panasan, bukan. Tapi karena Allah ingin memberi pelajaran sama kita. Inilah gara-gara kaum Tuhan hanya panas. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Terjadinya kerusakan apapun namanya dan bentuknya di daratan maupun di lautan akibat dari perbuatan ulah tangan perilaku manusia itu sendiri. Kenapa itu terjadi dan ditunjukkan oleh Allah supaya ini jadi pelajaran
bagi sebagian orang yang bagus untuk menasihati sebagian orang yang nggak bagus, karena perbuatannya lah terjadi, supaya semuanya kembali kepada Allah, alias obat jadi baik. Intinya apa ibunda? Apapun musibah, bala bencana yang terjadi dalam hidup kita itu sumbernya adalah perbuatan salah dan dosa, perbuatan salah dan dosa manusia. Setiap perbuatan baik pasti hasilnya baik, Allah janjikan. Setiap perbuatan buruk pasti hasilnya buruk. Salah satu surah dalam Quran namanya surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat bagus, kamu dapat bagus. Kalau kamu buat nggak bagus, kamu dapat nggak bagus. Artinya apa? Kalau kita berbuat yang berhasil pahala, berarti kita dapat bagus. Kalau kita berbuat yang berhasilkan dosa, kita dapat nggak bagus. Jadi dalam pandangan agama, setiap musibah, bala bencana yang kita alami, penyebabnya karena perbuatan dosa. Walaupun mungkin bukan kita yang berdosa, tapi pasti sekitar kita ada yang berdosa. Itulah target kita. Kasih tahu dia, gara-gara kau dia, makanya panas. Itu biar dia sadar juga. Contoh yang sederhana ibunda, kalau ada banjir di lingkungan kita, akibat merampetnya aliran air di paret-paret atau di got-got, itu kan karena perbuatan siapa? Apa karena Allah? Karena sebagian dari kita yang buang sampah sembarangan, dikasih tahu nggak mau. Itu, jadi bukan karena Allah mau bikin banjir, enggak. Tidak, supaya kita ngerti perbuatan dosa itu bisa mengundang musibah. Semua perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan dosa, maksiat, itu pasti mengundang musibah. Contoh yang sederhana, mencuri. Kalau mencuri nggak ketahuan, enak nggak udah? Enak, selamat, kemudian bisa boya-boya dengan hasil curian. Tapi kalau mencuri ketahuan, mati, dibacoin, dipecah-pecah orang, dicincang, kalau nggak dibakar. Kenapa dia bisa mati? Dicincang atau dibakar? Karena perbuatan dosa. Udah jelas akibat dosa menimbulkan musibah. Tapi ada juga perbuatan yang nggak dosa, tapi menimbulkan musibah. Ada juga. Contoh, kalau pakai mukena untuk sholat bagus nggak? Pakai mukena putih untuk sholat bagus. Ini nggak dosa ya? Pakai mukena putih untuk sholat bagus. Kalau pakai mukena putih, terus waktu malam-malam berdiri di simpang 4, lompat-lompat kayak pocong, bagus. Perbuatan itu nggak dosa sebenarnya, tapi karena perbuatan itu pun nggak menyenangkan orang. Kira-kira orang yang pakai seperti itu disenangi apa dibenci orang? Dibenci, dilempar batu, si lumayan, dipukuli masa. Itulah bukti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita yang nggak bagus, pasti ada hubungan dengan perbuatan yang nggak bagus. Nah, itu dia, ya. Pasti ada hubungan dengan perbuatan yang nggak bagus. Dan yang paling dekat seperti yang seperti ini lah. Kalau kita ngaji melek, insya Allah ilmu yang dapat jelas. Kalau ngajinya merem, habis. Itu pasti nggak jelas. Nah, ini contoh yang paling dekat. Artinya kalau kita betul-betul mengikuti pengajian, insya Allah apa yang dikatakan Ustaz pas. Tapi kalau kita merem, nggak di sini, agak-agak di depan. Yang terakhir bunda sekalian, saya mau memberikan antisipasi. Nanti kalau masuk, sekarang kan kita berada di tanggal 20-21 Muharram ini. Masih ada 10 hari ke depan, kita masuk bulan Safar. Biasanya orang kalau udah masuk bulan Safar itu ada kekhawatiran, ya, ada was-was, ada kengerian. Entah kenapa, nggak tahu juga sampai sekarang juga nggak terjawab. Was-was itu nggak bagus sebenarnya. Kalau waspada bagus, ya, was-was nggak bagus, karena bikin jantung deg-degan. Kalau waspada bagus ya, walaupun sedikit pasti ada.
Apa yang harus diantisipasi nanti bulan-bulan ke depan? 3 hal. Rasul katakan dalam hadis, wala sofaro, wala toyaro, wala hamata. Pertama, dalam Islam itu jangan punya keyakinan 1 bulan itu isinya bahaya. Contohnya bulan Safar. Jangan ada keyakinan kita sebagai orang Islam mempercayai kalau bulan Safar itu penuh dengan bahaya. Sial, jangan. Kalau itu terjadi berarti kita keluar dari Islam, keluar dari keyakinan Islam. Walaupun tentu murtad, tapi keluar dari keyakinan Islam. Karena Islam nggak meyakini. Satu ya yang harus terjaga. Jadi kalau nanti ada yang seperti itu kan kasih tahu, nasihatnya. Jangan nanti gara-gara kita nanti datang bencana. Gara-gara dia nanti datang bencana sama kita. Yang kedua, dalam Islam tidak ada petunjuk Allah atau bahaya-bahaya melalui suara-suara binatang. Ya bun? Jadi nanti kalau misalnya kan ada orang kalau kubu-kubu masuk, pasti rezeki nih, banyak duit. Nggak tahu yang datang tuang kredit, baru tahu rasa. Kalau capung yang masuk, ular yang masuk, bahaya nih. Padahal semuanya masuk gara-gara pintu dibuka. Sebab pintu nggak dibuka-buka, karena ada yang masuk dari setan. Tapi itulah pandangan orang. Ya, suara burung hantu, suara burung gagak, lihat posisinya. Kalau di sebelah sana berarti sana meninggal. Sebelah sini meninggal. Jadi kalau tengah-tengah dia yang meninggal. Oh bisa gitu? Nah ini kan menimbulkan apa? Kekhawatiran. Akhirnya orangnya bisa tidur nggak bisa tidur. Ujung-ujungnya karena nggak bisa tidur jadi yang bikin sakit karena itu keyakinan kita sendiri. Dan terakhir lah, kali. Yang terakhir, dalam Islam tidak ada itu kebenaran mantra, jampi dan dukun. Ya, nggak ada. Jadi kalau menghadapi apapun jangan minta tolong sama mbah. Ya, jangan minta tolong sama mbah. Jangan minta tolong sama orang pintar. Saya pikir orang pintar itu adalah dosen sama guru. Nggak taunya yang muter-muter komennya. Pintar apa? Saya pikir orang pintar itu guru, dosen, semuanya yang bacanya pun nggak jelas. Nah, pintar nih guru banyak. Makanya jangan kayak gitu namanya bukan orang pintar, tapi kepintaran. Ya, lebih dari orang pintar. Hati-hati. Kalau kita datang ke dukun, kata Rasul dalam hadis, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun 40 hari 40 malam ibadah, sholat dan doanya enggak diterima Allah. Datang ya. Siapa yang mempercayainya, fa'arofahu, maka dia sudah pindah akidah. Datang ke dukun 40 hari 40 malam sholatnya, doa dan sholatnya enggak terima Allah, percaya sama yang dikatakan dukun, itu langsung terhitung murtad. Hati-hati. Ya, makanya jangan sedikit-sedikit masalah kedua minta sholat tahajud, minta berdoa. Itu yang benar saya. Apalagi sekarang ini kan banyak di media-media sosial sekarang. Ya, ditawar-tawari orang yang sosok pintar, tukang ramal, macam-macam. Apalagi sekarang ada muncul apa namanya itu mama gupon. Laki-laki pun dipanggil mama, nggak ngerti juga saya. Ya, semua bahasa tahu dia. Mengalahkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tahunya bahasa binatang sama jin. Dia bahasa malaikat pun tahu. Lebih ngeri. Kalau lebih dari Nabi. Jadi jangan mudah percaya. Itulah model-model orang yang namanya dukun. Nah, demikianlah tausiah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Karena masih ada acara lagi, kita mau santunan ini. Ya. Nanti doanya kita lanjutkan setelah acara aja, ya Bu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali protokol.